Ma'asyiral muslimin wal muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jajaran TKM Masjid Al-Hikmah, para asatid, para guru, para orang tua, Bapak Haji, Ibu Hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Melanjutkan kajian kita surat Al-Fajr ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Kalla, sekali-kali tidak. Bal la tukrimunal yatim, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ayat sebelumnya Allah bercerita tentang watak manusia. Manusia itu kalau dikasih semua yang dia mau, dikasih kekayaan, dikasih kesenangan, pokoknya semua yang dia harapkan itu tercapai, pasti dalam hatinya dia mengatakan Rabbi akraman, Allah sudah memuliakan saya, merasa disayang sama Allah. Namun ketika dikasih kesulitan, kesempitan rezeki, dikasih masalah dan persoalan, seringkali dalam hatinya mengatakan Allah enggak sayang sama saya. Padahal boleh jadi keadaannya dibalik. Allah memberikan kesulitan karena Allah sayang. Allah memberikan kekayaan boleh jadi karena Allah tidak suka. Jadi tetap seperti dua sisi mata uang. Kekayaan satu sisi adalah anugerah, tapi sisi yang lain adalah ujian. Kemiskinan satu sisi adalah ujian, satu sisi juga adalah anugerah. Selalu ada positif dan negatif, ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya namanya makhluk. Waktu Nabi melihat surga, Nabi bilang kebanyakan ahli surga adalah orang miskin. Jarak masuk surga antara yang kaya dengan miskin itu 40 tahun. Nah sekarang saya tanya, mau kaya mau miskin? Kali lagi nih, yang masuk surga pertama paling banyak orang miskin. Sekarang mau kaya mau miskin?
Nah, dalam sisi cobaan dan ujian itu, apa yang Allah mau? Ketika dia diberikan kemampuan, kekayaan, rezeki yang banyak, sifat pelitnya ada, muncul. Padahal pada rezeki yang dia punya ada milik orang lain. Makanya saya pernah tanya, apa bedanya rezeki sama nikmat? Kalau rezeki di tangan kita, tapi bukan milik kita semua, harus ada yang dikeluarkan. Makanya Allah mintanya wa mimma razaqnahum yun. Nah, yang diinfakkan, disedekahkan tuh rezeki. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang nikmat, maka berarti apa yang sudah kita rasakan. Maka Allah mintanya la in syakartum, nah, syukur. Jadi nikmat disyukuri, kalau rezeki dibagi. Karena itulah kemudian ayatnya berlanjut, kalla bal la tukrimunal yatim. Tidak sekali-kali, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Jadi kalau kita memberi kepada anak yatim, itu dianjurkan untuk niatnya memuliakan yatim. Kalau bahasanya memuliakan yatim, posisi kita tetap di bawah, yatim di atas. Kalau bahasa kita menyantuni, memberi, seolah-olah kita di atas, yatim di bawah. Padahal mulianya kita, bisa masuk surganya kita gara-gara si yatim. Kenapa? Nabi bilang, ana wa kafilul yatim kahataini atau kahaza fil jannah. Aku bersama anak yatim, orang yang menyantuni yatim, kayak begini di surga, deket. Deketnya gara-gara yatim. Jadi kalau kita memberi kepada orang, kepada yatim, tempatkan posisi kita di bawah, yang diberi di atas. Kalau kita menempatkan diri kita di atas, yang diberi di bawah, maka kesombongan ada di kita. Padahal innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu dikasih rezeki dan ditolong oleh Allah gara-gara orang yang lemah di antara kalian. Maka sudah menjadi sunnatullah, setiap kali rezeki kita bertambah, selalu kebutuhan orang kepada kita bertambah. Jadi kalau kemudian kita ngerasa rezeki kita makin banyak, kok yang minta makin banyak, ya nggak masalah, memang begitu. Supaya apa? Supaya kita ingat itu bukan milik kita semua. Kenapa bukan milik kita semua? Ya karena memang kita mah butuhnya nggak banyak. Kan kata Nabi bilang, perutmu dibagi 3. Sulusun li ta'amihi, sepertiga ruangan buat makan. Wa sulusun li syarabihi, sepertiga buat minum. Wa sulusun li napasihi, sepertiga buat napas. Kita kan dihabisin semua, jadi napas nggak bisa. Artinya manusia mah butuhnya nggak banyak, cuma sifat toma namanya, tamak, serakah. Itu yang menjadikan akhirnya nggak mau memberi, tidak mau berbagi, tidak mau menyantuni. Itu yang menyebabkan manusia akhirnya jauh dari syukur kepada Allah.
Karena bentuk syukur bukan cuma sekedar kita ngucapin alhamdulillah. Dari segi bahasa, yang namanya syukur itu artinya membuka. Membuka. Lawannya kufur yang artinya nutup. Kalau kita bersyukur berarti kita membuka nikmat yang Allah berikan kepada kita agar juga bisa dinikmati oleh orang lain. Maka karena itulah kemudian pertama yang terjadi adalah kalla balla tukrimunal yatim, kamu tidak memuliakan anak yatim. Yang penting itu adalah bahasanya memuliakan. Kadang orang ngadain santunan yatim, ada makan, yatimnya dibelakangin, tamunya diduluin, kan salah. Kan bahasanya lebaran yatim, nyantunin yatim. Ketika kita mengadakan santunan yatim, kasihlah yatim posisi pertama. Jangan nanti makan malah dipisahin, makannya dibelakangin. Kan yang punya hajat dia, bukan yang lain. Yang lain kan hanya sekedar undangan. Nah ini kan posisinya jadi dibalik. Akhirnya yatimnya dibelakangin, dikasih cuman nasi apa gitu, tapi tidak dimuliakan. Ini salah berarti. Karena bahasa Qur'annya muliakan. Ya mereka yang memang mereka yang punya. Tadi kita dapat rezeki, kita makan hari itu, dalam acara itu ya gara-gara yatim. Nah, kenapa penting? Karena bukan persoalan berapa kita yang kita beri, bukan persoalan berapa rupiah yang kita kasih, tapi bentuk kasih sayang. Orang bagaimanapun butuh perhatian. Kalau dalam rumah tangga itu kan ada sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sisi mawaddah itu kepedulian. Kalau seorang istri bilang suaminya di kantor, "Pak, udah makan belum?" Itu mawaddah namanya. Sekedar perhatian. Nah, si anak yatim itu butuh perhatian yang dia tidak dapat selama ini. Cuman itu. Adapun uang yang kita kasih relatif, sekedar menggembirakan dia karena punya duit. Tapi sisi kemanusiaan dan kasih sayangnya belum tentu ketutup. Nah, kita disuruh nutup sisi kepedulian dan kasih sayangnya. Artinya ya hargai, muliakan itu. Nabi Isa ketemu dengan iblis. Iblis itu bawa di tangan kanan madu, tangan kirinya itu melagu. Kalau tangan kanan madu, tangan kiri racun, itu melagu. Ini orang-orang jadul nih. Tangan kanannya madu, tangan kirinya debu. Nah, iblis tuh. Nabi Isa nanya, "Iblis, itu apa di tangan kananmu, tangan kirimu?" "Yang ini madu, yang ini debu." "Buat apa?" kata Nabi Isa. Kata iblis, "Ini yang di tangan kanan madu, saya akan oleskan pada setiap bibir orang yang sedang menggosip, yang menggunjing." Jadi kalau orang lagi nggunjing orang lain, lagi gosip, itu enak karena bibirnya diolesin. Ya kan, kalau lagi nyeritain keaiban orang, kekurangan orang, meluncur dengan nyaman. Apa aja dibahas, makannya, pakaiannya, ngomongnya, segala macem dah pokoknya, dikulitin abis. Tuh, karena bibirnya diolesin batu. Nah, sementara ini debu, buat apa ini debu?
Kata iblis, ini debu, aku oleskan pada wajah anak yatim. Aku oleskan pada wajah anak yatim sehingga orang tidak suka dengan yatim. Ketika yatim ada, seringkali kelakuannya, tingkahnya beda dengan yang biasa. Nah, disitulah kemudian ujiannya. Ya memang iblis naruh debu di wajahnya. Nah, kalau kita peduli, ya berarti kita lawan itu semuanya. Sebab disitulah nilai kekuatan. Nah, kalau orang haji nih, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu balasannya adalah surga. Tapi kagak ditentuin surga yang mana, belah mana, tingkatan mana, nggak ada. Tapi begitu anak wa kafilul yatim, aku dan orang yang nyantun yatim kayak begini di surga. Nabi di surga mana? Ya jelas Nabi mah di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Berarti kan posisinya ada, ditentuin. Kenapa demikian? Karena ibadah yang kemaslahatan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain itu jauh lebih utama daripada ibadah yang hanya dirasakan oleh diri sendiri. Kita sholat nih untuk kita ngaji untuk kita, kemudian kita juga zikir untuk kita sendiri, baca Quran buat kita. Mana yang buat orang lain? Enggak ada. Tapi begitu kemudian kita berbagi kepada orang lain, maka berarti manfaatnya ya buat orang lain. Sehingga di dalam hadis itu dikatakan, kalau kita jalan ngasih kebutuhan orang lain, bagi nih, itu lebih utama daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 40 hari. Nah, sekarang kalau sholat di Masjid Nabawi berapa pahalanya? 1000 kan? 1000 satu rakaat sama dengan 1000 rakaat. Kan di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1000, Masjidil Aqsa 500. Nah, hanya dengan kita jalan untuk memenuhi kebutuhan orang itu lebih utama daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 40 hari. Jamaah haji hanya 40 waktu, 8 hari. Tapi kalau memberi itu 40 hari, bayangkan nilainya. Nah, inilah kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa nikmat dan rezeki yang kita dapatkan, ya bagi bentuk kepedulian kita kepada yatim. Kemudian wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan tidak saling memanjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Apa yang kita beri kemudian langsung dirasakan itu lebih utama daripada memberi tapi tidak langsung dirasakan. Kita ngasih makan. Makanya Nabi bilang, pada saat saya Isra dan Mi'raj, saya lihat di surga ada bangunan yang luarnya bisa kelihatan dari dalam, yang dalamnya bisa transparan bangunan. Pintu-pintunya dari intan permata, jamrud semuanya tuh, batu mulia semuanya.
Nah, Nabi nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, itu bangunan itu buat siapa? Kemudian kata malaikat Jibril, buat 3 orang. 1 orang yang it'amut ta'am. Peringkat pertama, orang yang it'amut ta'am, orang yang suka memberi makan. Kenapa? Karena memberi makan manfaatnya langsung dirasakan oleh orang yang mendapatkannya. Nah, it'amut ta'am menjadi pertama, itu tuh yang akan nempatin bangunan yang ada di surga itu, peringkatnya itu. Sehingga kalau seandainya kita ini tidak bisa memberi makan, setidaknya kita bisa menganjurkan orang untuk memberi makan. Himbauan, seruan, pengumuman untuk orang agar berbagi rezekinya itu harus, karena kadang-kadang orang lupa, orang nggak tahu harus bagaimana. Nah, disinilah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bahwa mengajak memberi makan itu bagian daripada menghindari sifat-sifat yang jelek. Kemudian wa ta'kuluna turasa aklan lamma, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dengan haram. Ya. Filosofi orang Cina begini, kalau pengen bahagia sehari, mancing. Ya. Kalau pengen bahagia sehari, mancing. Itu bahagianya sehari. Pada saat gentak. Tuh, kalau pengen bahagia sehari. Kemudian kalau pengen bahagia kita setahun 2 tahun, maka punya harta warisan. Punya harta warisan itu bahagianya hanya setahun 2 tahun. Ya, bisa jadi sebulan habis. Dapat harta warisan. Tapi kalau kita pengen bahagia kita long life sepanjang masa, maka berbagilah. Jadi berbagi itu membuat orang bahagia sepanjang masa. Dari sisi apa? Pertama, dari sisi namanya idkhalus surur, memberikan kegembiraan. Nabi bilang, afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Amal yang utama itu adalah memberikan kegembiraan kepada hati orang beriman. Nah, kalau terjadi sebaliknya, bikin orang khawatir, bikin orang sebel, bikin orang takut, itu bahaya. Hadisnya ada begini, kasru khotiril mu'min akbaru min hadmil ka'bah. Menghancurkan perasaan orang mukmin itu lebih parah daripada meruntuhkan Ka'bah. Jadi orang ngeruntuhin Ka'bah itu enggak seberapa dibandingkan menghancurkan perasaan orang beriman. Makanya jangan suka PHP-in orang. Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Nyakitin hati orang, membuat orang risau, membuat orang khawatir, membuat orang takut, itu nggak boleh. Selalulah berikan kabar gembira kepada hati orang. Gitu. Sebab ini menjadi bagian daripada kebaikan, karena nanti ada namanya as-surur. Saya dapat cerita begini. Ada orang yang daun ajalnya tuh udah jatuh dari Sidratil Muntaha. Daun ajalnya udah jatuh. Jadi kan ada daun
tercatat nama kita. Itu 40 hari sebelum orangnya meninggal, daunnya udah jatuh ke tangan malaikat Israel. Jadi malaikat Israel itu udah tahu 40 hari ke depan siapa yang bakal meninggal. Jadi dia mah tinggal ngabisin rezekinya, ngabisin napasnya, jatah-jatah tuh tinggal dihabisin aja udah. Tuh. Nanti terakhir malaikat yang ngurus rezeki, malaikat yang ngurus napasnya, malaikat yang ngurus kakinya, semuanya pamit. Nah, daun itu turun. Tapi kadang daun itu ganjel. Kagak jadi turunnya, dia ganjel. Nah, apa yang bisa mengganjal ini? Ternyata yang bisa mengganjal ini adalah memberikan kegembiraan kepada anak-anak. Ngasih permen, ngasih duit jajan, itu ganjel, Pak. Jadi ada orang yang setiap sebulan sekali dia kumpulin anak-anak tuh panjang itu. Dia kasih goceng, atau dia kasih 10.000 tuh tiap bulan begitu. Itu daun ajal yang ganjel, harusnya dia udah mati, tapi diganjel oleh kedermawanannya, memberikan kegembiraan kepada anak-anak kecil. Itu luar biasa. Iya, padahal mungkin amalnya ya segitu doang sebenarnya. Tapi karena menyenangkan, memberikan kegembiraan kepada anak-anak kecil, akhirnya keganjel itu daun ajalnya. Yang harusnya sudah meninggal jadi belum. Nah, apakah kemudian memang ya itu tadi, bahwa ketika orang berbuat taat, maka bisa jadi akan memperpanjang kesempatan hidupnya. Jadi luar biasa itu. Makanya di dalam bersedekah itu, sedekah nih hurufnya, huruf sedekah nih ada 4, son, dal, qaf, ta. Sedekah kita nyebutnya sedekah. Kalau sedekah artinya biji mata, pakai sin. Ini sedekah. Sedekah hurufnya 4. Yang pertama sod. Sod ini artinya sodikun, jujur. Sodik. Kadang kita nggak jujur. Maaf ya, lagi kosong. Maaf ya, lagi kosong. Kita kan nggak jujur jadinya. Maka begitu orang bersedekah, dia jujur, mengeluarkan apa yang memang harus dia berikan. Kan nggak semua. Bahkan orang berwasiat saja oleh Nabi jangan semuanya. Ketika Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, nanti kalau saya mati, semua harta saya akan saya kasih kepadamu untuk berjuang. Kata Nabi, jangan, sepertiganya saja. Emang kamu tega ninggalin anak istri miskin? Gitu kata Nabi. Allah tuh nggak minta banyak, sedikit aja. Sehingga kemudian sebagian tetap. Artinya jangan sampai orang dermawan kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri pelit. Ama istrinya mah kadang-kadang nggak bagi, pelit. Ama jablay mah. Bagian nyawer mah bet gitu kan. Bagian di rumah
makannya teri, tempe, tahu, toge. Iya. Jadi kan Nabi bilang ibda dimantaul, dahulukan orang yang dekat. Dahulukan orang yang dekat. Kenapa? Karena kalau yang dekat sudah bisa merasakan manfaatnya, maka merekalah yang akan menyebarkan kebaikan itu. Tapi kalau yang dekat aja sama yang dekat pelit, tapi sama yang jauh dermawan, enggak bagus jadinya. Emang dia mau pulang kemana? Yang mengurusin siapa? Itu kan. Maka orang yang dekat dulu. Maka bahasa Qur'annya wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa munasabil itu. Wa ati kasih zal qurba kerabat. Jadi kalau kita sedekah itu cari dulu kerabat kita yang gak mampu. Karena manfaatnya ada dua. Satu sedekah, yang kedua melihara silatur itu. Kalau kita sedekah kepada orang lain hanya sedekah. Tapi kalau kita sedekah memberi kepada kerabat yang tidak mampu, nilainya dua. Bersedekah juga, melihara silaturahmi juga. Makanya Nabi bilang tetanggamu ada tiga nih, tetangga tiga. Satu, tetangga yang punya 3 hak. 2, tetangga yang punya 1 hak. 3, tetangga yang punya hanya 2 hak. 2 hak, 1 hak. 1, tetangga yang punya 3 hak. Tetangga juga, saudara juga, sesama agama juga. Jadi agamanya sama, saudara juga, tetangga juga. Ada hak bertetangga, hak saudara, hak sesama muslim. 1, hak tetangga, ya namanya tetangga. Enggak boleh tetangga cuma nyium bau wangi masakan tetangganya, kebagian aromanya doang. Makanya Nabi bilang iza tobihtal marok faksir ma'aha. Kalau masak sayur banyakin kuahnya, bagi tetangga kuahnya. Istilahnya begitu Pak, istilahnya begitu. Jadi kalau masak goreng ikan asin tuh kan kadang-kadang se-RT. Kemudian yang kedua, kalau engkau melihat kebaikannya, sebarkan. Kalau melihat keburukannya, tutup. Kita kan dibalik. Kita mah dibalik. Jeleknya disebar, baiknya ditutup. Kemudian hak saudara apa? Jalin silaturahmi, persaudaraan. Hak sesama muslim 3. Yang kedua, tetangga punya 2 hak. Dia muslim, dia tetangga kita. Hak bertetangga dan hak sesama orang Islam. 6 kan, hak orang Islam itu 6. Kalau diundang datang, kalau dia bersin ngucapin alhamdulillah, jawab iya, yarhamukallah. Ada orang yang masuk surga gara-gara cuma nyebut yarhamukallah. Ada seorang ulama nih mau nyebrang di sungai Tigris di Irak, nyebrang pakai perahu dari sini, nyebrang di tengah-tengah, dia udah nyampe di tengah nih, kemudian di pinggirnya ada yang bersin. Kata dia, Pak balik dulu sebentar, sama itunya supir perahunya, Pak balik dulu sebentar. Ada apa balik? Udah di tengah-tengah begini, pokoknya balik. Begitu balik nyampe dia bilang yarhamukallah,
balik lagi. Itu dia dapat surga cuman gara-gara itu. Jadi istilahnya beli surga dengan 10.000. Iya, naik perahu nggak seberapa, cuman ya resikonya maksa maksa supir perahu nahkodanya balik lagi hanya untuk jawab yarhamukallah gitu doang. Itu dapat surga tuh. Coba aja nanti Bapak kalau naik ada yang bersin. Kenapa sampai begitu? Ini hanya ingin menunjukkan kadang amal yang kecil itu justru itu yang naikin orang derajatnya tinggi. Jadi jangan remehkan kebaikan gitu. La tahkiranna minal ma'ruf, jangan pernah remehkan kebaikan. Walau antalqa akhoka biwajhin talqin, walaupun ketemu saudara, ketemu tetangga dengan wajah ceria, itu amalnya gede, Pak. Ya daripada ketemu kita nekuk mukanya, ketemu tetangga mukanya nekuk kayak begitu kan bikin orang risau. Tapi kalau kita buka jendela, buka pintu, bahasa dan wajah kita tuh ketika dilihat orang dengan senyum kan menggembirakan orang. Itu kita kan ketahuan bener nih, punya duit wajahnya begitu, lagi bokeh wajahnya begitu. Bisa ditandain tuh. Padahal mah yang nggak begitu. Nah karena itulah kemudian hal-hal yang kecil itu kadang-kadang menjadikan kita naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu. Kita nggak tahu amal yang mana yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Belum tentu sholat kita, belum tentu puasa kita. Makanya ibarat jaring aja semuanya tuh. Ya siapa tahu. Begitu dijaring ada yang dapat kakap, ada dapat. Cuman bukan udang doang, ada kakap, ada ikan emas, ada ikan begitu. Jadi artinya kalau kita kesempatan melakukan kebaikan, ya lakukanlah kebaikan sesuai dengan kemampuan. Maka mereka memakan harta warisan dengan mencampurkan yang halal dengan yang haram. Mana diantaranya? Gini, dalam pembagian waris itu, sebelum waris dibagi, satu, penuhi hak mayit. Mana? Hutang. Ambil dulu buat bayar hutangnya, sisanya baru dinamakan tirkah, pembagian waris. Kalau dibagi dulu hutang nggak bisa. Anaknya 4 dibagi waris, kata yang bayarin utang bapak dulu, yang ini ngandelin ini, yang ini nyuruh ini, yang ini nyuruh, akhirnya kagak jadi. Orang udah pada megang warisannya, maka keluarkan dulu dari warisan itu pengurusan jenazah, kepentingan jenazah, kemudian juga hutang-hutang mayit. Nah, keluarin dulu tuh, pisahin, baru sisanya dibagi. Dan kemudian jangan sampai menunggu berlarut-larut. Nggak enak baginya nanti aja, itu salah. Sebab apa? Kalau harta warisan itu ditunda untuk dibagi, berarti masih tanggung jawab si mayit. Emang nggak kasihan? Hartanya nggak bawa, tanggung jawabnya masih, kan itu. Misalkan warisannya ada 1 miliar, belum dibagi, ya ini mayit masih nanggung yang 1 miliar, begini aja tuh. Ditanyanya banyak lah. Orang cepet aja nanyanya banyak, apalagi 1 miliar. Ini buat apa, dari mana, buat apa, dari mana, dikemanain, belanjain apa, gitu kan, ribet. Maka sebelum itu udah petakan aja dulu, warisan sekian,
buat anaknya segini, ini begitu gitu aja. Walaupun mungkin belum diambil, tapi sudah dipetakan. Itu jauh lebih meringankan beban mayit. Jangan alasan nggak enak baru 40 hari, bukan. Itu mah tentunya harus lebih didahulukan. Kenapa? Kepentingan sangkut paut dengan mayit. Karena jadi bahan pertanyaan. Apalagi kalau dia sudah mengatakan ini utang saya nih ya, nah ini utang bapak nih sekian, tapi tidak ditunaikan, wah lebih bahaya lagi. Menunda naiknya ruh ke langit. Kan dua ruh yang kagak bakal naik ke langit. Satu ruh orang yang tidak pernah sholat, itu gantung di langit. Yang kedua ruh orang yang punya hutang tapi tidak dibayarkan. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdo. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai dibayar. Artinya yang ngutang mah nggak apa-apa, yang penting dibayar. Emang apa sih yang kagak ngutang sekarang? Ini orang semua juga ngutang. Jadi karena itulah maka ayat ini mengingatkan kita untuk bijak menggunakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena hisabnya paling repot. Halaluha hisabun haramuha iqabun. Halalnya dihitung, haramnya disiksa, gitu tuh Bang. Udah. Jadi seperak dua perak yang kita punya tetap dicatat dan ada pertanyaannya dari. Maka kalau kita berbagi, setidaknya kita meringankan beban kita sehingga rezeki kita menjadi berkah, hidup menjadi berkah, badan menjadi sehat, bertambah kita yang kita dapatkan. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa'afana karim Allah bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sabi'il masani an taftah lana bi kulli khair wa an tatafaddala 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.